Perkenalkan, nama saya Nova Aziza Haramdiani, NPM 20720028, kelas 2HB01. Saya berasal dari jurusan farmasi di Universitas Gunadarma. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang respirasi pada tumbuhan. Apa itu respirasi tumbuhan? Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, proses respirasi pada tumbuhan atau pernapasan pada tumbuhan ini lebih merujuk kepada proses pembongkaran atau pembakaran zat sumber energi di dalam sel-sel tubuh untuk memperoleh energi atau tenaga. Lalu, kapan ya tumbuhan melakukan respirasi? Nah, tumbuhan itu melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Tetapi juga, respirasi ini dapat terjadi di malam hari loh, ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Respirasi sendiri merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernafasan untuk memecah senyawa organik, yaitu CO2, H2O, dan juga energi. Respirasi juga merupakan reaksi redoks yang dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 diserap sebagai oksidator, yang mengalami perubahan menjadi H2O. Dalam proses respirasi, energi kimia ATP dikeluarkan sebagai penggerak respirasi. Kemudian, respirasi itu terdiri dari beberapa substrat atau senyawa organik yang dioksidasikan ke dalam prosesnya. Substrat respirasi tersebut antara lain adalah karbohidrat, gula, yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa, kemudian fatty, lipid, dan asam organik, serta protein. Adapun beberapa bagian dari tumbuhan yang paling aktif dalam melakukan respirasi adalah kuncup bunga, tunas, biji yang mulai tumbuh atau muncul akar, ujung batang, dan ujung akar. Respirasi terjadi pada seluruh sel yang hidup, khususnya di mitokondria. Proses ini bertujuan untuk membangkitkan energi kimia atau ATP. ATP ini dibentuk dari penggabungan ADP plus fosfat anorganik dengan bantuan pompa H plus ATP AC dalam rantai transfer elektron yang terdapat pada membran mitokondria. Peristiwa aliran elektron dan atau proton dalam rantai transfer elektron pada dasarnya adalah peristiwa redoks. Oleh sebab itu, pembentukan ATP yang digerakkan oleh energi hasil oksidasi dan perbedaan foton antara ruang antarmembran dengan membran sebelah dalam mitokondria disebut fosforilasi oksidatif. Proses respirasi pada dasarnya adalah proses pembongkaran zat makanan sumber energi, umumnya glukosa, untuk memperoleh energi kimia berupa ATP. Namun, zat sumber energi tidak selalu siap dalam bentuk glukosa, melainkan masih dalam bentuk cadangan makanan, yaitu berupa sukrosa atau amilum. Karena itu, zat tersebut harus terlebih dahulu dibongkar secara hidrolitik. Dengan demikian pula, bila zat cadangan makanan yang hendak dibongkar adalah lipida, lemak, atau protein. Gambar di samping merupakan proses pembongkarannya atau degradasi. Setelah tersedianya glukosa di dalam sel, selanjutnya glukosa siap dibongkar. Pembongkaran terjadi dalam beberapa tahap, tergantung ketersediaan oksigen. Tahapan pembongkaran dalam keadaan oksigen yang cukup disebut aerobik. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Tahapan yang pertama adalah pembongkaran glukosa menjadi asam pirufat. Tahapan ini disebut glikolisis. Jalur pembongkaran ini disebut jalur EMP atau jalur pusat. Hal ini terjadi di sitosol atau di matriks plastida. Tahapan yang kedua ada dekarboksilasi oksidasi. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asam asetil-CoA. Proses ini berlangsung di matriks mitokondria. Kemudian tahapan yang ketiga. Pada tahapan ini terjadi perombakan sempurna asetil-CoA dalam daur Krebs. Peristiwa ini terjadi di matriks mitokondria. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu oksidasi reduksi.
dalam rantai transfer elektron pada membran mitokondria. Secara skematis, tahapan glikolisis adalah sebagai berikut. Dan berikut keterangannya. Dapat kita lihat, pada glikolisis terjadi satu tahapan oksidasi substrat, yakni fosfogliseraldehida, oleh enzim dehidrogenase. Dan dengan bantuan koenzim NAD+ menjadi asam difosfogliserat dan dihasilkan NADH2. Selain itu juga terjadi 2 kali pembentukan ATP tingkat substrat, yaitu oleh kerja enzim kinase pada saat yang pertama pengubahan DPGA menjadi asam fosfogliserat, dan yang kedua pada saat pengubahan enol pirufat menjadi asam pirufat. Pada kondisi yang cukup oksigen, maka asam pirufat akan dibongkar atau dioksidasi lebih lanjut. Dengan enzim NAD+, dehidrogenase kompleks, asam pirufat akan dioksidasi dan dipecah atau dekarboksilasi menjadi asam asetil-CoA dan dilepaskan CO2. Bila kondisi oksigen cukup atau aerobik, asam asetil-CoA akan dibakar lebih lanjut dalam daur Krebs atau daur asam trikarboksilat. Pada daur ini akan terjadi serangkaian konversi zat antara daur Krebs. Pada beberapa tahapan konversi zat-zat antara daur Krebs akan terjadi proses oksidasi yang dikatalisis oleh enzim dehidrogenase dengan koenzim dalam bentuk teroksidasi, yaitu NAD+ atau FAD+. Rangkaian tahapan reaksi perubahan konversi zat-zat antara daur Krebs dapat disimak pada gambar berikut. Oksidasi terjadi terhadap zat isositrat, asam ketoglutarat, suksinat, dan asam malat. Pada tiap oksidasi substrat dihasilkan NADH2, kecuali oksidasi suksinat yang menghasilkan FADH2. Selain itu, NADH2 yang terbentuk pada saat oksidasi PGAL menjadi DPGA akan ditransfer ke mitokondria untuk selanjutnya masuk pada rantai transfer elektron pada membran mitokondria. Pada dasarnya, peristiwa yang terjadi pada rantai transfer elektron adalah peristiwa redoks. Peristiwa pembentukan ATP dengan energi hasil oksidasi pada rantai transfer elektron disebut fosforilasi oksidasi. Berdasarkan gambar, dari setiap NADH2 yang masuk pada rantai transfer elektron, maka akan dihasilkan 3 ATP, sedangkan bila FADH2 yang masuk, maka hanya akan dihasilkan 2 ATP. Berdasarkan cara perhitungan di samping, maka dari pembakaran sempurna 1 mol glukosa akan dihasilkan sebanyak 36 ATP. Pada kondisi kurang oksigen, seperti saat tanah terlalu basah atau tergenang air, maka jaringan akar atau biji-biji yang tertanam di dalamnya akan mengalami kekurangan oksigen. Dalam keadaan seperti ini, maka pada jaringan akan terjadi respirasi anaerob. Pada tumbuhan, respirasi anaerob akan lebih cenderung menghasilkan etanol daripada asam laktat. Namun demikian, bahan sisa metabolisme tersebut dapat diubah kembali menjadi glukosa atau dapat dimanfaatkan kembali. Secara ringkas, ciri respirasi anaerob adalah sebagai berikut. Dari gambar, kita dapat lihat bahwa yang pertama, respirasi anaerob merupakan pembongkaran glukosa yang tidak sempurna. Kedua, hanya menghasilkan 2 ATP dari tiap mol glukosa yang dibongkar. Lalu yang ketiga itu entropi besar karena hasil pembongkarannya menghasilkan sampah yang berupa senyawa yang masih menyimpan energi yang cukup besar, yaitu etanol plus CO2 dan asam laktat. Lalu yang keempat, sebagian energi terbuang dalam bentuk panas.